Dunia memang tempat ujian. Dunia memang tempat cobaan. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang beriman dengan lisan-lisan kita tetapi tidak terpatri dalam hati kita. Kapan itu semuanya akan nampak dan terlihat? Ketika Allah menguji dan mencoba kita. Apakah ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan kita semakin beriman kepada Allah, atau justru kita meninggalkan Allah? Dari situlah dilihat kejujuran iman seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan kalimat iman? Kami orang yang beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul. Allah paling kami cintai, Rasul yang paling kami cintai. Gak ada manusia yang paling kami cintai dibandingkan Rasulullah SAW. Tidak ada perintah yang lebih kami utamakan lebih dari perintah Allah. Tunggu, ini masih di lisan-lisan kita. Buktikan apa yang kita ucapkan ketika Allah menguji dan mencoba kita. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kalian yang jujur dengan keimanannya, dan siapa pula di antara kalian yang dusta dengan keimanannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini ujian yang menimpa kita tidak ada. Ekonomi kita berjalan dengan lancar. Anak-anak kita selalu bersama kita, istri kita selalu bersama kita, badan kita sehat bisa beraktivitas. Semuanya dalam keadaan teratur. Kita bisa ke masjid, pulang ke masjid, mengaji, hadir pengajian, baca Quran, karena nggak ada masalah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, Allah Subhanahu wa taala mengambil sedikit harta yang Allah titipkan sama kita. Allah Subhanahu wa taala mengambil kesehatan yang ada pada badan kita. Allah Subhanahu wa taala mencabut satu di antara keluarga kita, nyawanya. Apakah kita masih konsisten di atas agama Allah atau tidak? Disitulah seseorang dilihat jujur keimanannya ataukah tidak jujur dengan keimanannya. Karena banyak orang-orang, nasallallahu salamata wal afiyah, semoga kita diselamatkan dari sifat-sifat seperti itu. Banyak manusia hari ini ketika mereka diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjadi korban adalah keistiqomahan yang Allah berikan kepadanya, sunnah yang Allah kenalkan kepadanya, ketaatan yang Allah berikan kepadanya, itu yang selalu jadi korban. Ya fulan, kenapa kamu tidak sering ke masjid? Dulunya Masya Allah engkau selalu ke masjid. Iya, saya ini sering pusing, bisnis saya ini jadi kacau. Omset saya setiap bulan itu kurang 50%. Apa korbannya? Salat 5 waktu. Ya fulan, kamu kemana? Kau sudah jarang kelihatan di majelis taklim. Iya, ini sekarang ini anak saya sakit, istri sakit, kadang motor juga sering rusak, usaha mulai merosot. Jadi kenapa majelis ilmunya yang jadi korban? Kenapa ibadahnya yang jadi korban? Kenapa ketaatan kepada Allah yang justru kita jauhi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, justru dengan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, disitulah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bukan justru kita menjauhi dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang seseorang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bukankah Allah berkata dalam Al-Quran, aku katakan beristighfarlah kamu kepada Rabbmu, yang dengannya Allah akan menurunkan kepada kamu air dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian anak dan juga harta. Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai.
Ini justru yang akan diberikan oleh Allah ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan justru kita menjauh dari Allah.